Bukannya takut ataupun gentar, Cu Hajime justru sangat bersemangat karena akan menghadapi sosok utusan dewa sepertinya. Tapi sebelum kita melihat peradu mekanikan mereka, Shin pun beralih sebentar ke rombongan Lily yang sedang utiwi mencari keberadaan si Juku. Namun disinilah momen yang sebelumnya didengar oleh Hajime, di mana Lily harus dibuat semakin khawatir mendapati penghalang kerajaan yang kini telah hancur berkeping-keping. Gak lama kemudian Tio menghubungi lewat kerang jimatnya si Miu yang telah dijadikan alat komunikasi untuk melaporkan bahwa ia melihat pasukan besar bangsa iblis dan monster 1 kilometer dari kerajaan Helix. Mendengar naga Uranus juga ada di sana, sontak hal itu membuat Yue dan juga Seiya berniat untuk membalaskan dendam atas apa yang telah dilakukannya pada Hajime sebelumnya. Keduanya pun langsung pamitan pergi tanpa memikirkan keamanannya si Putri Lily sama sekali. Di tengah Tio yang masih mengawasi, nampaklah Yue dan Seiya yang datang. Dan tentunya hal itu membuat Tio terkejut karena kedua bestinya ini malah meninggalkan Lily yang cuma didampingi oleh Kaori. Singkat waktu setelah mendapat panggilan dari Hajime yang meminta bantuannya untuk membawa Bu Aiko pergi dengannya, tanpa berlama-lama Tio pun langsung bergegas menuju tempat tuannya berada. Sebentar lagi, kita akan melihat peradu mekanikan antara Yue dan Seiya melawan Friede dan Mikhail. Di sesi Friede yang sosokan mau menghabisi Yue dan Seiya, jelas kedua gadis ini langsung memprovokasi hingga membuat Friede si paling so-OP ini melancarkan serangan ke arah mereka berdua. Di tengah rasa terkejutnya itu, Yue memberi isyarat seolah meremehkannya. Tak ingin dipermalukan, Fred pun langsung memerintahkan regu Mikhail untuk menghadapi Seiya di tempat lain. Sedangkan dirinya dan sisa pasukannya akan menghadapi Yue di tempat ini. Setelah Yue dan Seiya terpisah, nampaknya Shin yang menampilkan peradu mekanikan Seiya melawan Mikhail terlebih dahulu. Jujur aja di sini adalah momen yang bikin gua jengkel dengan tipikal orang macam si Mikhail. Karena ia hanya diselimuti rasa dendam atas kematian Katlea selaku tunangannya tanpa memahami perasaan orang-orang yang telah dibunuh oleh tunangannya itu. Dan meskipun Seiya telah mengatakan hal demikian juga, si Mikhail ini gak peduli sama sekali dan bertingkah layaknya bocil tantrum yang gak mau disalahkan. Mendengar taktik Mikhail yang menyuruh semua anak buahnya untuk melakukan serangan jarak jauh, tentunya si akan meledeni menggunakan sebuah bola besi yang besar dan membuat palunya menjadi seperti kendama. Iya, meski jarum pembatuan telah menancap hingga hampir membuatnya membatu, sayangnya berkat kekuatan regenerasi yang baru aja ia dapatkan, semua itu jadi sangatlah sia-sia. Seiya lalu melesat maju untuk menumbangkan semua anak buah Mikhail sekaligus. Mikhail yang beneran kayak bocil tantrum pun langsung menyerang tanpa memperhitungkan jarak kekuatan di antara mereka. Ejet sekali ya para pemirsa. Nah, berkat skill penglihatan masa depannya, Seiya mampu menghindari semua serangan petirnya si Mikhail barusan. Gak ingin membuang banyak waktu, Seiya berniat mengakhiri peradu mekanikan di antara mereka. Sampai akhirnya... Arigatou gozaimasu. どうやらようやく私も化け物と呼ばれる程度には強くなれたようですね. Kembali ke Yue yang masih meladeni serangan ecek-ecekan dari para kroconya si Friede. Yue yang masih dendam atas perlakuannya terhadap Hajime sebelumnya nampak mengeluarkan naga petirnya, tapi sayangnya sihirnya itu langsung diserap oleh Absol, si kura-kura anti-magic. Friede pun sangat bangga terhadap monster itu dan merasa yakin Yue takkan bisa menggunakan sihir selama ada Absol di sekitarnya. Merasa emosi dengan ucapannya barusan, Yue pun langsung menggunakan salah satu skill ultinya yang disebut Golden Ryu alias 5 naga langit untuk menyadarkan Friede dan pasukannya perbedaan kekuatan di antara mereka.
Sementara itu, Freya terlihat merapalkan mantra sihir kunonya dengan niatan menghabisi Yue dengan satu kali serangan saja. Yue yang memang dasarnya OP badas ya cuy ya, bermaksud untuk menerima serangan itu dengan tangan kosong. Sontak Friede pun hanya bisa dibuat terdiam, mendapati si vampir loli yang hanya terkena sedikit damage dari ulti barusan. Melihat Yue yang masih ngelap darah di mulutnya, lagi-lagi Friede menggunakan cara pengecut dengan menusukkan tanduk naganya ke tubuhnya. Namun yang terjadi... Kaikoku. Itai. Wedian sekali, Yue rupanya telah merencanakannya sejak awal. Yang dimana skill Kaikokunya itu takkan bisa aktif jika radius lawannya lebih dari 3 meter. Maka dari itu Yue membiarkan dirinya tertusuk supaya damage yang berbalik pada lawannya akan setara dengan yang diterimanya barusan. Merasa mustahil bisa menang darinya, Friede yang ingin mundur pun takkan dibiarkan begitu aja oleh Yue. Namun sayangnya gara-gara taktik kamikaze-nya para kroco, hal itu membuat Friede jadi bisa kabur dari sana. Gak lama setelahnya saya datang karena ingin menendang pantatnya si Friede minimal 1 kali. Shin berpindah ke Hajime yang masih sibuk menghadapi Noin sembari menggendong seekor bebancu di tangannya. Bu Aiko pun meminta maaf lah ya karena telah bercosplay menjadi Sakura. Ya Hajime sih sebenarnya gak masalah-masalah banget gitu kan. Toh sejak awal pun ia emang bermaksud memaksakan diri untuk melindunginya. Sungguh sangat menjengkelkan. Mau berapa kali pun Hajime menembaki Noin, sayang pedangnya itu mampu memblokir semua serangan yang tertuju padanya. Noin mengaku cukup kagum dengan Hajime yang masih bisa bertahan meski ada beban di tangannya. Tapi justru karena hal itulah Hajime yang terlalu OP harus segera disingkirkan dari papan permainan. Nah, di saat Hajime yang terus-terusan melontarkan kata-kata provokasi dengan menghina dan merendahkan Dewa Ehit, Noin yang awalnya mengira itu hanya provokasi receh dan mengaku takkan terpancing, akan tetapi ketika Hajime yang mengaku itu adalah kata-kata tulus dari hatinya, seketika itu Neng Valkyrie langsung murka ya meskipun tanpa ekspresi di wajahnya. Untungnya, meski penghalang ini masih sekedar prototipe, tapi itu masih bisa berfungsi dan mampu melindunginya dari serangan apinya Noin barusan. Di tengah peradu mekanikan terdengarlah suara lantunan panjatan yang berasal dari Paus Ishtar serta para pengikut fanatik Dewa Ehit yang menciptakan debuff untuk Hajime. Noin mengaku cukup senang karena memiliki bidak yang berguna seperti mereka semua. Sebelum mulai lagi, Hajime menanyakan apakah Noin gak peduli dengan nasib orang-orang yang ada di kerajaan Heilig saat ini. Tanpa menaruh rasa iba, Noin hanya berkata itulah akhir dari era ini jika memang takdirnya begitu. Disinilah Hajime jadi merasa yakin bahwa Dewa Ehit hanya menganggap seluruh umatnya sebagai bidak mainan untuk mengusir rasa bosannya saja. Ia juga memiliki dugaan lain yang mencurigai Dewa Ehit tidak hanya berpihak ke bidak manusianya, tapi juga bangsa iblis. Sehingga ia jadi bisa mempermainkan kedua belah pihak seperti saat ini. Noin pun menanyakan jika emang begitu, lantas apa yang akan dilakukannya. Hajime pun mengaku gak ada masalah dengan hal itu, toh dia cuma pengen memastikan kebenaran yang diucapkan dari para liberator padanya. Pertanyaan terakhirnya ialah jika emang kehadirannya sangat mengganggu bagi Dewa Ehit, lalu kenapa dia nggak dipulangkan saja ke dunia asalnya? Noin pun langsung menolak karena tuannya itu ingin memberikan keputusasaan terdalam dan menginginkan kematiannya. Hajime pun paham dan merasa Dewa Ehit adalah seorang BGSD sesungguhnya. Tepat pada waktunya, Tio berhasil tiba di sana dan gak pakai lama, Hajime langsung menyerahkan Bu Aiko supaya ya dia bisa mengeluarkan mode seriusnya lah ya. Nah, seperginya Tio dan Bu Aiko, peradu mekanikan Hajime dan Noin pun akan memasuki babak finalnya. Shin berpindah sebentar ke Bu Aiko dan Tio yang ingin membantu Hajime tapi dengan cara lain. Meski menyadari betapa naifnya dirinya sendiri, namun karena mubazir jika tidak menggunakan jumlah mananya yang setara dengan si Bebanogawa, Bu Aiko pun tetap kekeh ingin membantu Hajime. Melihat tekad kuatnya si guru loli yang satu ini, Tio yang gak punya pilihan lain pun mau gak mau harus mengajaknya untuk memberi pelajaran pada para fanatismenya Dewa Ehit di gereja suci.
Kembali ke Hajime yang tak kesulitan menghadapi Noin yang mampu menggunakan Genkai Toppa dalam durasi yang tidak bisa diketahui oleh Hajime. Mau serangan secepat, sekuat, ataupun sedekat apapun, semua itu sangat sia-sia gitu kan di hadapan Noin sang utusan dewa. Sehabis menghancurkan 2 crossbeats dan Slagen, nampaklah Hajime yang telah bersiap dengan donor slag miliknya. Setelah cukup lama beradu mekanik, di sini Hajime baru menyadari mana Noin yang tidak berkurang sama sekali sepanjang ia menggunakan Genkai Toppanya. Dan meskipun pedangnya seolah-olah mampu memblokir setiap serangannya, namun nyatanya sebuah retakan mulai terlihat di salah satu pedangnya itu. Gak pakai basa-basi, Hajime nekat menembakkan 4 crossbeatsnya sekaligus, meski dampak serangannya itu juga akan mengenai dirinya sendiri. Setelah melebarkan jarak, Hajime mengganti senjatanya ke sepasang cakram lempar. Yang dikiranya Noin si Hajime telah putus asa. Namun ia baru menyadari sesuatu begitu melihat Hajime yang tersenyum ke arahnya. Nah loh, hancurlah itu 2 Great Sword kesayangannya. Nah, di tengah rasa terkejutnya, Hajime memanfaatkan situasi untuk mengikat tubuh Noin hingga membuatnya nggak bisa bergerak untuk sesaat meski hanya beberapa detik. Namun itu lebih dari cukup gitu kan untuk Hajime mempersiapkan pile. Pokoknya mah itulah ya, cu. Ya itulah pokoknya pile bunker lah ya, yang akan digunakan untuk serangan berikutnya. Hingga pada akhirnya... Sumpah, ini salah satu adegan favorit gua sepanjang gua nonton Arifureta, cuy. Setelah menghancurkan sayap dan lubangi tubuhnya, pada akhirnya Noin sang utusan dewa Ehid pun tewas dan langsung terjatuh ke tanah. Dengan bangga Hajime menanyakan, "Taring seorang irregular gak buruk juga kan, Neng?" Setelah Hajime menghampiri sumber ledakan tadi, nampaklah markas para fanatisme dewa Ehid yang luluh lantah tanpa menyisakan siapapun. Yang dimana ternyata semua ini adalah perbuatan Tio yang dibantu skill buffnya Bu Aiko. Tio sendiri nggak menyangka napas anginnya bisa meratakan seluruh gereja suci dengan sekali serangannya yang kayak gitu. Mendengar hal itu, Hajime jadi sangat heran dan menanyakan kronologi kejadian pada Bu Aiko. Simpelnya karena penghalang gereja suci yang terlalu keras, Tio jadi sangat kesulitan. Bu Aiko jadi ngebuff semburan apinya si Tio menggunakan percepatan fermentasi yang mampu menciptakan gas metana. Lalu semua gas itu berkumpul di sekitar Tio, tersembur dan akhirnya meledak sampai bisa meratakan gereja tersebut. Di saat Bu Aiko yang mengkhawatirkan orang-orang gereja tadi, Hajime menyayangkan karena bisa dipastikan akan mungkin ada orang yang bisa bertahan dari ledakan sedahsyat tadi. Meski mencoba sekuat tenaga untuk meneguhkan diri, tapi sayang Bu Aiko tetap tidak kuat dan langsung menangis di tempat. Apa yang bisa Hajime lakukan saat ini hanyalah memeluknya sampai beliau berhenti menangis. Gak lama kemudian, Tio ngasih tahu tuannya ada seseorang yang berdiri di antara reruntuhan. Sosok botak itu seolah ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka bertiga. Meski tengah terburu-buru, namun godaan sihir kuno tetap jadi yang utama. Setelah mengikutinya, tibalah mereka di sebuah lingkaran sihir yang merupakan pintu masuk dari labirin tersebut. Sihir kuno yang disebut sihir spiritual pun berhasil mereka dapatkan, yang mana skill itu mampu membuat penggunanya memanipulasi jiwa, seperti yang dilakukan oleh Milady Reisen pada jiwanya sendiri. Hajime lalu terlihat membaca peninggalan Lausbarm selaku pendiri labirin gunung suci itu, yang dimana peninggalan itu berisikan informasi tentang syarat menaklukkan labirin gunung sucinya. Dimulai dari sang penantang yang harus memiliki 2 atau lebih bukti penaklukan, gak punya iman terhadap sang dewa, dan berhasil mengalahkan entitas dengan kekuatan dewa. Mendengar semua itu, udah jelas Hajime telah memenuhi semua persyaratan yang ada. Maka dari itu, sosok yang mereka temui tadi kemungkinan besar adalah Lausbarm yang menilai bahwa Hajime telah berhasil menaklukkan labirinnya. Hajime menduga labirin gunung suci ini memiliki konsep kehendak kuat yang tak tergoyahkan oleh sang dewa sama sekali. Singkat waktu karena sudah terlalu lama, pada akhirnya mereka berniat berkumpul kembali dengan Yue dan juga kawan-kawannya.
Scene lalu mundur sedikit ke beberapa jam yang lalu. Nampaklah Shizuku yang terbangun usai mendengar suara benda pecah tapi sangat kencang. Setelah berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, Bebanogawa yang belum tahu apa yang terjadi menyarankan supaya mereka tetap di dalam istana yang sudah dijamin keamanannya. Gak lama berselang, Nia si maid datang untuk melaporkan sesuatu nih. Nia, 大結界が破られました。魔人族の侵攻です。 Singkat cerita, meski pada awalnya Bebanogawa ingin mengevakuasikan warga kota ke tempat aman dan menunggu para kesatria kerajaan untuk melakukan rapat strategi, namun Eri menentangnya dan lebih menyarankan supaya mereka join dengan Komandan Milk dulu, yang dimana menurutnya jumlah pasukan iblis yang mencapai 100.000 lebih itu hanya bisa dihadapi dengan kekuatan hero panggilan seperti mereka. Tanpa menaruh rasa curiga sama sekali, Bebanogawa dan kawan-kawan langsung menyetujui usulan Eri barusan. Setibanya mereka di arena, nampaklah wakil komandan Jose dan banyak pasukan yang telah bersiap di sana. Dari semua hero panggilan, hanya Shizuku dan Yuka sajalah yang mencium ada hal yang mencurigakan. Tanpa bisa melakukan apapun, Shizuku hanya meminta Yuka untuk meningkatkan kewaspadaan. Setelah beberapa kata penyambut dari Jose, puncak keanehan pun akhirnya terjadi tepat ketika Jose mengeluarkan sebuah bola sihir dari sakunya. Meski Shizuku sempat menyadarinya, namun sayangnya semua itu sudah terlambat. Mimpi buruk pun benar-benar terjadi. Hanya dalam momen sepersekian detik itu, semua teman-teman sekelas selain Shizuku tumbanglah Yasta ditusuk dari belakang. Dan dongonya di sini, Shizuku yang masih nggak paham apa yang terjadi sebenarnya malah menurunkan kewaspadaan ketika Nia datang menghampirinya. Setelah ditikam dan diborgol oleh Nia, nampaknya siluet yang tidak asing sedang menyaksikan pemandangan mengerikan itu dari atas bangku penonton. Sontak Shizuku pun sangat-sangat terkejut melihat dan mendengar sosok tersebut. What the hell, boy? Ini cakoknya. Singkat cerita, alasan dibalik Eri si cewek emot bocil SMP ini melakukan semua ini ialah menginginkan Bebanogawa untuk menjadi kekasihnya. Jelas Shizuku merasa alasannya itu gak masuk akal sama sekali. Karena jika emang Eri menyukai si beban, lantas kenapa dia sampai tega melakukan semua ini? Eri pun menjelaskan sifat si beban yang tak mungkin pernah mengistimewakan orang lain dan cenderung baik terhadap semua orang itulah yang membuatnya ingin membuang semua sampah yang ada di sekitarnya. Sampah yang dimaksud di sini tentunya adalah teman-temannya. Eri yang punya jiwa pacar psikopat atau bahasa wibunya yandere merasa bersyukur karena telah terlempar ke isekai kayak gini. Karena jika di Jepang, jelas membersihkan dalam tanda kutip tak akan mungkin bisa dilakukannya karena hukum yang terikat. Eri juga mengaku tak akan membiarkan siapapun dari mereka pulang ke dunia asal, terkhususnya untuk si beban yang harus tinggal bersamanya di dunia ini. Mendengar semua itu, Shizuku jadi menyadari alasan dibalik para prajurit yang mengalami kehampaan, di mana itu semua dilakukan oleh Eri menggunakan skill nekromansinya. Mendengar mereka yang sudah tiada, Shizuku menolak untuk percaya karena nekromansi itu tidak bisa membuat jasad yang dikendalikan berinteraksi dengan orang lain. Eri pun memperjelas bahwa otak SMP-nya ini membuatnya bisa memodifikasi skill nekromansinya sehingga jasad yang dikendalikan tak akan kehilangan ingatannya sedikit pun. Ya simpelnya, Eri menggunakan sihir originalnya sendiri yang disebut pengikat jiwa olehnya. 僕流オリジナル降霊術抜根ってところかな。とは言っても死亡直後に一人ずつにしか使えないのは少し面倒だけどね。コウキくんもちゃんと抜根して僕だけのコウキくんにしてあげるからね。他の誰も見ない僕だけを見つめて僕の望んだ通りの言葉をくれる僕だけのコウキくん。 Mendengar semua bacotan Eri sejak tadi, Suzu mengira Eri sedang berbohong saat ini. Akan tetapi gara-gara si dongo ini satu nyawa akan melayang di tangan Eri sang psikopat engasan. あがいてもだえて呪ってみろよ。それでもお前は僕の人形。はーい。 Sungguh sangat biadab. Dengan sangat kejinya Eri membunuh Reichi, teman sekelasnya sendiri, dan membangkitkannya menjadi bonekanya.
Sontak hal ini seharusnya sudah menjawab betapa psikopatnya bestinya itu. Namun idiotnya si Suzu ini tetap gak percaya sebelum akhirnya Eri mengungkapkan segala isi hatinya selama ini. Intinya, lagi-lagi gara-gara si Beban Ogawa, Eri yang gak terima dengan anggapan hanya Kaori dan Shizuku yang bisa dekat dengan si Beban. Hal itu membuatnya memanfaatkan Suzu yang kerjaannya cuma bisa hahaha gak jelas kesana kemari, supaya dirinya bisa masuk ke dalam circle-nya si Beban. Meski Shizuku ingin amuk-amukan, namun sayangnya itu semua sia-sia. Eri lalu memberitahukan bahwa dirinya telah menyiapkan sebuah peran yang sangat cocok untuknya. Seorang sahabat yang akan membunuh sahabatnya sendiri. Eri berniat menjadikan Shizuku sebagai bidaknya yang nantinya akan ia gunakan untuk membunuh Kaori. Merasa muak dengannya, Eri terlihat akan melancarkan rencananya tersebut. Menggunakan sebuah pedang, Eri nampak akan membunuh Shizuku di saat itu juga. Shizuku yang merasa hidupnya tinggal beberapa detik lagi, menyempatkan diri untuk meminta maaf pada Kaori dari lubuk hati terdalamnya. Hingga pada akhirnya... Untungnya, Kaori dan Putri Lily tiba tepat waktu dan berhasil membalikkan situasi yang ada untuk sementara waktu. Namun karena kedongoan, kenaifan, dan tolol dalam membaca situasi, Putri Lily malah melepaskan sihir pelindungnya begitu melihat Hiatot yang datang seolah-olah habis berjuang seorang diri. Alhasil Putri Lily berhasil dibuat pingsan, disusul dengan hidup Kaori yang akan berakhir di tangannya. Meski telah tertusuk seperti itu, namun Kaori tetap berusaha keras melanjutkan castingannya tadi, yang dimana berkat hal itulah satu arena berhasil disembuhkan di saat-saat terakhir dalam hidupnya. Begitu terlepas, tanpa pikir panjang si Beban ini langsung melesat maju untuk menghabisi beberapa bidak Eri sekaligus. Dari semua siswa hanya beberapa sajanya yang masih kuat untuk berjuang. Endo, Yuka, Atsushi, dan dua orang lainnya pun harus menghadapi lusinan prajurit sembari terus melindungi teman-teman mereka. Setelah Sakagami melindungi Suzu, ia memintanya untuk menggunakan sihir penghalang untuk teman-teman mereka. Namun karena memahami perasaannya saat ini, Sakagami langsung melempar Suzu ke rombongan dan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi mereka semua. Di lain sisi, Shizuku juga nampak sedang berjuang demi bisa mencapai bestinya. Iya, mari kita persingkat aja. Kenaifan tanpa batasnya si Beban ini selalu aja menjadi penghalang. Usai dipukul mundur oleh Komandan Melt, nampaklah si Beban yang muntah jus tomat, yang ternyata itu adalah perbuatan Eri yang telah memasukkan racun sewaktu ia menciumnya tadi. Di tengah para NPC yang cuma teriak-teriak gak jelas, Eri terlihat mendekati Kaori untuk membangkitkannya menjadi bidaknya. Namun yang terjadi... Setelah castingan berhenti akibat kemunculan Hajime, Tio, dan Bu Aiko di sana, nampaklah Hajime yang menganalisa situasi dan langsung bisa menyadari apa yang terjadi sebenarnya. Atas perbuatan Eri dan Hiatot, mereka berdua harus berhadapan dengan amarah Hajime yang bisa dipastikan telah memuncak saat ini. Sehabis melihat kondisi Kaori, Tio dan Bu Aiko pun diminta untuk menyembuhkannya. Sedangkan dirinya akan menghadapi Eri yang seriusan, sangat-sangat menyebalkan tidak hanya bagi Hajime, tapi bagi gua bahkan mungkin kalian semua. Tanpa rasa bersalah ataupun rasa malu karena sudah banyak bertingkah, alih-alih mengajaknya untuk join dengannya, bacotannya ini gak lebih dari pengalih perhatian supaya Reichi bisa menusuk Hajime dari belakang. Mengira itu akan berhasil, namun tanpa rasa ragu sama sekali Hajime langsung menembaknya begitu aja. Ekspresi tenang dan bahagia pun tergambar jelas dari raut wajah Komandan Melt saat ini. Hajime yang gak ingin berlama-lama akhirnya menggunakan Metzelei-nya untuk menyapu bersih semua pasukan nekromansinya si Eri. Yuka dan Atsushi yang sudah pernah melihat dampak tembakannya Hajime langsung berteriak meminta teman-teman yang lain untuk menunduk serendah mungkin. Setelah itu, Hajime terlihat mendatangi Eri karena mengetahui
dia udah gak punya rencana apapun lagi. Tepat ketika Hajime yang akan menembaknya, secara tiba-tiba Hiatot menyerangnya dengan harapan dia bisa menggantikan peran MC Arifureta untuk selamanya. Kesabaran yang telah habis membuat Hajime mencengkram lehernya, sembari si NPC dongo idiot nan menjijikan ini terus-terusan ngebacot menyalahkan Hajime karena telah merebut Kaori darinya. Mendengar yepingan Hiatot yang terus-terusan mengatakan akan membunuhnya, Hajime yang menyadari suara langkah kaki para monster yang mendekati arena pun jadi memiliki ide supaya Hiatot bisa menebus dosa-dosanya selama ini. Situasi pun gak berhenti sampai sana aja. Kini giliran si Frida yang sudah sembuh total muncul untuk membumi hanguskan kerajaan Helix beserta Hajime dan partinya menggunakan 100.000 pasukan monster di dalam kerajaan dan 1 juta monster di luar kerajaan. Hajime yang udah muak dengan semua gempuran yang menghalanginya langsung mengeluarkan sebuah benda silver yang digunakan untuk menjatuhkan Hyperion dari angkasa. Hingga pada akhirnya meski mungkin dampaknya juga akan terkena para warga, namun Hajime mengaku nggak peduli sama sekali mau siapapun yang terkena serangannya barusan. Ia juga nggak peduli mau bangsa iblis ataupun manusia, berperang atau sejenisnya, namun sekalinya mereka menghalangi jalannya, Hajime akan membantai mereka semua tanpa ampun. Sebelum Frida pergi dari sana, terungkaplah sudah bahwa Eri ternyata bersekongkol dengan bangsa iblis dan membuatnya bisa mengamankan nyawanya untuk sementara waktu. Gak lama berselang, Yue dan Seiya baru datang menanyakan di manakah keberadaan Frida saat ini. Namun tepat di saat itulah mereka berdua nampak sangat khawatir dengan keadaan Kaori yang sangat mengkhawatirkan. Singkat waktu melihat Shizuku yang lemas seolah-olah sudah putus asa, Hajime langsung meminta Seiya, Yue, Bu Aiko, dan juga Tio untuk membawa Kaori ke puncak Gunung Suci. Sedangkan dirinya harus mengurusi Shizuku dulu supaya dia tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Sembari menangis, Shizuku menanyakan apakah ia bisa percaya padanya. Hajime pun meyakinkan bahwa dirinya pasti akan mempertemukannya lagi dengan bestinya itu. 異世界人の犠牲者は檜山大輔、近藤礼一、白崎香織の3人. Shin berpindah ke party Hajime yang masih berusaha menyembuhkan Kaori. Hajime lalu datang mencari keberadaan Bu Aiko saat ini. Setelah diberitahukan apakah Hajime yang menemuinya, yang ternyata masih menyesali buff OP-nya kemarin. Setelah membicarakan banyak hal dengan Bu Aiko, beliau mengaku masih belum bisa membenarkan cara Hajime, tapi itu bukan berarti ia bisa menyalahkannya juga. Apalagi jika dilihat dari semua situasi dan konsekuensi yang akan jauh lebih buruk lagi, segala perbuatan Hajime bisa dikatakan sangat masuk akal dan bisa dimengerti olehnya. Meski masih ada sedikit penyesalan dalam dirinya, namun Bu Aiko yang telah bertekad untuk terus mensupport Hajime, tentu beliau harus meneguhkan diri untuk melakukannya. Hajime lalu menanyakan hal yang sama seperti sebelumnya. Apakah sensei akan tetap menjadi sensei untuknya? Jika iya, Hajime memintanya untuk mendengarkan permintaan egoisnya saat ini. Sensei ni wa zaiyakukanを抱いてほしい。正しく戦い、正しく背負って、正しく苦悩し、正しく弱音を吐く。とても人間らしくて、少し眩しく見える。俺にはもう感じることのないものだから。しっかり見てるからさ。そうすれば俺も日本に帰ってからきっと人間らしく過ごせる。Ucapan bak sedang melamar ini tentunya bukan tanpa alasan sama sekali. Yang dimana ternyata Hajime mengaku sudah tidak bisa merasakan satupun perasaan yang baru aja ia sebutkan. Jika senseinya ini masih bisa merasakan dan sanggup untuk menahannya, maka Hajime akan menjadikannya sebagai panutan untuk mengingat rasa kemanusiaan tersebut. Apabila Bu Aiko nggak sanggup menahannya, dengan senang hati Hajime akan meminjamkan punggungnya.
Di keesokan paginya nampaklah Shizuku dan si beban yang habis sparring di arena. Meski terlihat biasa aja, namun si beban dan Putri Lily menyadari bahwa sejak kehilangan bestinya, ia selalu menatap langit dengan tetap memegang harapan yang diberikan oleh Hajime sebelumnya. Nah, di scene ini jujur aja gua harus dibuat sangat-sangat emosi bukan main, karena sejak diselamatkan oleh Hajime, mau itu pas di labirin Orcus ataupun di arena tempo hari, si beban gak guna modal tampang MC anime tetangga ini gak pernah sekalipun berterima kasih ke Hajime sama sekali. Parahnya lagi, bisa-bisanya dia sekarang ngomong, Jujur li, gue punya trust issue gitu ke Nagumo. Gue harap Shizuku nggak bertemu lagi dengan Doski, Neng. kalau gue di posisi Neng Lily saat ini nih ya, udah pasti 1.000.000% gue bakal mikir kayak gini. Hilih, tong ente aja kagak ada kontribusi, udah ngomongin MC di belakang gini. Udah Zira Nora, tampang MC kampungan, Kang Gibah pula. Gak lama setelah Neng Lily mendangak ke atas, secara tiba-tiba ia seperti melihat sesuatu di langit. Yang ternyata... Setelah Hajime dan partinya muncul dari langit, Shizuku pun sangat bahagia dan langsung mencari keberadaan bestinya. Hajime pun ngasih tahu dia akan segera muncul, tapi Shizuku diminta untuk jangan sampai shock dengan penampilan bestinya yang akan sedikit mengalami perubahan. Shizuku pun agak curiga dengan gerak-gerik Hajime yang agak mencurigakan baginya. Dan ternyata... Kemunculan sosok Noin tentunya membuat semua orang waspada terhadapnya. Namun sebagai bestie satu sedotan es cekek, Shizuku bisa langsung menyadari bahwa sosok tersebut adalah sang bestie yang kini berubah jadi albino. Kaori nano? 香りだよ。見た目はちょっと変わっちゃったけど、ちゃんと生きてるよ。Kaori di buff dengan tubuh barunya kayaknya ya. Demi melepaskan rasa rindu dan khawatirnya, Shizuku langsung menangis bahagia mengetahui bestinya yang masih hidup saat ini. Setelah itu, Shizuku meminta penjelasan Hajime atas perubahan Kaori sampai jadi kayak gini. Hajime pun menyingkat penjelasan yang ada menjadi mereka mengamankan jiwa Kaori dengan sihir manipulasi jiwa, lalu memindahkannya ke tubuh Noin, sang utusan dewa yang telah dipulihkan. Naruhodo, zenzen wakaranai wa. Mendengar sang bestie yang gak paham, Kaori pun langsung menyederhanakannya, tapi tentu hal itu langsung membuat Shizuku sangat-sangat terkejut mengetahui Hajime dan partinya yang ternyata memiliki sihir kuno yang dianggap sebagai mitologi semata. Setelah nanyain kenapa Kaori malah pindah raga seperti itu dan mengira tubuh aslinya sudah tidak bisa dipakai lagi, Hajime pun langsung menjelaskan tubuh asli Kaori gak kenapa-napa sama sekali dan sudah diawetkan dengan sihir esnya si Yue. Sedangkan untuk tubuh barunya ini, Kaori sendirilah yang memintanya. Alasannya gak lain karena dirinya ingin jadi semakin kuat dari sebelumnya. Mendengar semua penjelasan itu, pada akhirnya Shizuku paham dan mewajarkan keputusan nekat bestinya yang gak pernah berubah sama sekali. Nagumo-kun, Yue-san, Shia-san, Tio-san. Watashi no shinyuu o sukutte kurete arigatou gozaimashita. Singkat waktu setelah menjelaskan fakta dewa dunia ini pada si beban dan yang lainnya, jelas si beban langsung emosi karena baru menyadari selama ini mereka hanya sedang menari-nari di atas telapak tangan dewa Ehid. Tololnya di sini si beban malah nyalain Hajime yang gak pernah ngasih tahu mereka sama sekali. Hajime pun menekankan meski ia ngasih tahu sekalipun, tak mungkin ada yang percaya dengan ucapannya. Di saat si beban yang mendengar Hajime yang menolak melindungi dunia ini dari sang dewa jahanam itu, sontak Doski kembali amuk-amukan karena merasa, Lu punya kekuatan, lu kudu melindungi dunia orang lain, coy. mendengar bacotan tanpa henti darinya, Hajime mewajarkan si beban yang akan selalu menyandang gelar beban dalam hidupnya. Ia menekankan bahwa kekuatan ada bukan untuk memenuhi kewajiban, melainkan digunakan saat mereka ingin melakukan sesuatu. Di malam harinya nampaklah rombongan si beban yang join dengan party Hajime waktu makan malam. Onee-sama no osoba, shitsurei shimasu. Naze onee-sama?
Mari kita persikat aja. Intinya di sini ketika mereka mendengar Hajime yang mau pergi ke labirin Haltina di hutan timur, Lily minta nebeng karena kebetulan arahnya searah dengan wilayah kekaisaran. Yang mana tujuannya ke sana nggak lain untuk membahas tentang penginvasian bangsa iblis dan monster, serta dosa besar gereja suci yang menganut Dewa Ehid. Meski diizinkan, namun Hajime menekankan ia tak akan mengantarkannya menemui sang kaisar sama sekali. Dongonya di sini, si beban yang mengaku tak akan membiarkan Putri Lily ikut dengan Hajime yang gak pedulian dengan nasib warga isekai, memutuskan buat join dengannya supaya bisa mendapatkan sihir kuno juga. Awalnya Hajime ogah-ogahan mengizinkannya dan lebih ingin ngasih tahu lokasi semua labirin yang diketahuinya. Akan tetapi bisa-bisanya si Bu Aiko ini cepu soal Hajime yang sempat menyinggung mereka semua yang akan langsung mokat begitu memasuki labirin besar. 無能の俺でもなんとかなったんだから大丈夫だって。いけるいける。やっぱり無理なんですね。 Di tengah suasana canggung yang terjadi, Shizuku memohon supaya Hajime mau meng-carry mereka untuk kali ini aja. Ia merasa situasi akan sangat berubah jika saja mereka bisa mendapatkan setidaknya satu sihir kuno juga. Mendengar semua permohonan mereka, nampaklah Hajime yang tersenyum tipis-tipis dan langsung menerima permintaan mereka. Dari keempat waifunya ini hanya Kaori sajalah yang tidak menyadari maksud sebenarnya dari husbu mereka. クラスメートを肉壁兼おとりに使うつもり。 Singkat cerita, nampaklah Hajime yang memanfaatkan privilege MC haremnya untuk disuapi oleh Kaori dan para waifu lainnya. Melihat hal itu, tentunya Shizuku yang belum terpapar virus privilege MC pun masih agak risih dibuatnya. Selepas menyuapi Hajime, Kaori yang tipis-tipis mau menikmati bekas suapan Hajime tadi, auto dikatain hentong sama Yue. Merasa nggak terima dikatain begitu, Shizuku beralasan cuma sedang menikmati hidangannya doang. Semisalnya pun ia benar-benar menikmati bekas bibirnya si Hajime, justru Tiola yang harusnya dikatain olehnya. 今すぐそれをやめろ。 Dan ya, kedongoan terus-terusan berdatangan tanpa henti padanya. Yang mana kali ini, Tio ingin meminta hadiah pada tuannya atas semua jasanya tempo hari. Hajime pun terpaksa mengalah dan mengaku akan mengabulkannya selama ia sanggup. Akan tetapi karena Tio yang meminta supaya tuannya itu memainkan bumper belakangnya seperti saat pertama kali mereka bertemu, jelas Hajime langsung menolak dan menyuruhnya untuk tidak bertingkah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Mendengar sangkalan Hajime barusan, Bu Aiko, Yuka, Nana, dan juga Taeko langsung membuat pernyataan terbuka bahwa apa yang dikatakan oleh Tio barusan adalah sebuah kebenaran. Seiya dan Yue pun turut mendukung pernyataan mereka, dan hal tersebut sudah jelas membuat Shizuku semakin gak paham dan meminta klarifikasi darinya. Merasa emosi dengan semua fakta yang dilayangkan padanya, Hajime yang anti fakta pun terlihat akan mengabulkan permintaan Tio tadi. あの時よりさらに硬く太く、そして重くなった自慢の一品だ。あえぐ暇もなく一瞬で行かせてやるよ。ご主人様の目が大きなのじゃ。ゆえ、しや、かおり、ご主人様を止めてたも。Singkat waktu menjelang pagi, nampaknya Hajime dan Yue yang sedang berduaan membicarakan tentang perjalanan mereka yang harus segera diakhiri supaya mereka bisa cepat-cepat menjemput Miu dan juga Remiya. Di tengah berduaan, gak lengkap rasanya kalau para waifu gak datang untuk melengkapi kehangatan di pagi hari ini. Beberapa jam setelahnya, nampaknya party gabungan Hajime dan party numpang di carry yang akan segera berangkat. Sedangkan rombongan Bu Aiko akan menetap di kerajaan untuk berjaga-jaga. Tepat ketika matahari terbit, cahaya pun menyinari kerajaan Helik yang mungkin juga menjadi pertanda masih ada harapan di masa yang akan datang. Tut, 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 tut.